Selamat pagi. Sepertinya tadi malam suami Anda sangat bergairah, ya. Sementara Anda mungkin menghabiskan malam yang sepi sendirian. Ini kenang-kenangan dari kami semalam. Bersamaan dengan notifikasi ponsel, sebuah pesan dari wanita tak dikenal muncul di hadapanku. Foto yang terlampir dengan jelas menunjukkan Bagas, suamiku, sedang merangkul seorang wanita muda, tersenyum bahagia. Latar belakangnya sepertinya lobi sebuah hotel yang cukup mewah. Pukul 7 pagi. Di dapur kami yang terang disinari mentari pagi, aku dikelilingi oleh uap harum dari nasi goreng spesial dan semur yang sedang kusiapkan untuk suamiku, seperti biasanya. Normalnya, saat melihat foto ini, mungkin aku akan membanting ponsel, menyerbu kamar tidur tempat suamiku masih terlelap, membangunkannya, dan menuntut penjelasan. Namun, aku menahan jemariku yang gemetar dan diam-diam menyimpan gambar itu ke dalam sebuah folder khusus yang tersembunyi di dalam ponselku. Ini adalah foto ke-42. Hah, aku menghela napas pendek, lalu mengencangkan kembali ikatan celemek favoritku. Tanpa mengubah ekspresi wajah, dengan gerakan yang rapi seperti biasa, aku menata sarapan untuk suamiku di atas meja. Saat ini, wanita di seberang sana mungkin sedang menikmati kepuasannya, membayangkan aku hancur dalam keputusasaan dan membasahi bantalku dengan air mata. Tapi dia belum tahu. Aku tidak membalas pesannya bukan karena aku terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Aku diam karena aku tahu, jika aku bertindak berdasarkan emosi, aku akan kalah. Tujuanku bukan sekadar melampiaskan amarah sesaat. Tujuanku adalah menjerumuskan wanita sombong ini dan suamiku yang tega berkhianat ke neraka yang begitu dalam hingga mereka tak akan pernah bisa bangkit lagi. Persiapan untuk itu telah berjalan dengan mantap dan senyap. Dia mungkin tak pernah bermimpi bahwa dalam beberapa minggu ke depan, dialah yang akan mengirimkan undangan menuju kehancurannya sendiri dengan pesan, bisakah kita bertemu dan bicara? 10 tahun pernikahan kami. Tirai pembalasan dendam yang sunyi, yang mempertaruhkan segalanya, kini perlahan mulai terbuka. Pukul 07.05, Bagas keluar dari kamar tidur sambil menguap, "Pagi, Maya." "Wah, baunya enak sekali. Memang masakan rumah yang terbaik." Sambil berkata begitu, ia meletakkan tangannya di bahuku. Aku balas menatapnya dengan mata yang dingin seperti cermin. "Iya, kan? Makan yang banyak ya, Mas Bagas. Hari ini pasti akan menjadi hari yang butuh banyak tenaga," kataku. Suamiku, yang tentu saja tidak mengerti makna tersembunyi dari ucapanku, mulai menyantap nasi gorengnya dengan lahap. Sambil memandangi profil wajahnya, aku merasakan sebuah istana es yang dingin mulai terbangun di dalam hatiku. Semuanya dimulai 1,5 bulan yang lalu. Suatu hari, tiba-tiba aku menerima pesan lain dari kontak yang tidak kukenal. Terlampir sebuah foto yang menunjukkan Bagas sedang bersulang dengan seorang wanita di sebuah kafe trendy, pada malam hari di mana ia bilang padaku akan lembur kerja. Awalnya, aku ingin percaya itu hanya lelucon atau salah kirim. Namun, foto-foto yang dikirimkan dari hari ke hari menjadi semakin intim. Lokasinya pun berganti-ganti, mulai dari restoran, taman, hingga akhirnya di depan pintu masuk sebuah hotel. Wanita pengirim itu tidak pernah mengungkapkan identitasnya. Ia hanya, seolah mengejekku, melaporkan kebersamaannya dengan suamiku setiap hari pada jam yang sama. "Mbak Maya ini benar-benar tidak peka, ya?" Katanya, "Dia sudah tidak melihatmu sebagai wanita lagi. Hari ini aku dan dia pergi membeli cincin baru. Jauh lebih mahal dari cincin kawinmu itu." Setiap pesan yang datang seolah dirancang untuk merobek-robek harga diriku. Normalnya, aku mungkin akan membalas, "Siapa kamu?" Jauhi suamiku. Tapi, aku tidak pernah membalas satu kali pun. Aku bahkan sengaja menunda untuk sekadar membacanya. Aku tahu tujuannya adalah untuk menggoyahkanku dan membuatku panik. Bagi seorang selingkuhan, melihat istri sah menangis histeris dan memohon pada suaminya adalah bumbu penyedap yang paling nikmat. Sebaliknya, tidak ada respons sama sekali, sekeras apapun provokasinya, adalah siksaan terbesar baginya. "Maya, kenapa melamun? Kamu sakit?" Bagas mencondongkan wajahnya, menatapku dengan cemas. "Ah, tidak apa-apa. Hanya sedang memikirkan rencana ke depan." "Begitu. Jangan memaksakan diri, ya. Besok kan libur, bagaimana kalau kita jalan-jalan pakai mobil?" Luar biasa. Mulut yang semalam baru saja menghabiskan malam penuh gairah dengan wanita lain, kini bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Dulu, sifat lugu Bagas ini terlihat seperti kebaikan di mataku. Sekarang, itu hanya terdengar seperti kepolosan yang menjijikkan. Aku melirik ponsel suamiku.
Ponsel yang tergeletak sembarangan di atas meja itu pasti penuh dengan pesan-pesan mesra dari wanita itu. Aku perlahan menyeruput kopiku, merasakan pahit yang menyebar di mulutku. Bagi wanita itu, foto-foto itu adalah peluru untuk menyerangku. Tapi bagiku, itu adalah amunisi. Semakin banyak foto yang ia kirim, semakin lengkap senjataku. Bukti perselingkuhan, situasi yang mengindikasikan hubungan fisik, dan kata-kata penuh kedengkian dari wanita itu. Dia mungkin menganggap dirinya sebagai perebut, tapi di mataku, dia hanyalah seekor domba bodoh yang sedang merajut tali untuk menggantung lehernya sendiri. Mas Bagas, panggilku. Kenapa? Di dunia ini, ada yang namanya amarah yang sunyi, yang sebaiknya tidak disentuh. Menurutmu, apa yang akan terjadi jika seseorang menginjak-injaknya? Saat aku bertanya dengan senyum tipis, Bagas menghentikan suapannya sejenak dan menatapku dengan ekspresi bingung. Ada apa sih? Tumben bicara yang seram-seram. Lagi main filsafat, ya? Hahaha, anggap saja aku sedang bicara sendiri. Jangan dipikirkan. Aku bangkit dari kursi dan berjalan menuju wastafel. Di luar jendela, tampak orang-orang bergegas berangkat kerja. Semua orang berjuang menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Aku juga, sambil memainkan peran dalam kehidupan yang tampak damai ini, sedang memasang perangkap raksasa di bawah permukaan. Tinggal sedikit lagi sampai wanita itu mulai panik. Karena terus-menerus diabaikan, dia pasti akan muncul di hadapanku. Saat itu tiba, dia akan merasakan dengan seluruh tubuhnya, kenyataan seperti apa yang telah menantinya. Namaku Maya Puspita. Seorang istri yang berdedikasi, mencintai suami dan menjaga rumah. Dan juga, seorang wanita yang akan memberikan hadiah keputusasaan dengan kesopanan maksimal kepada mereka yang mengkhianatinya. Baiklah. Saatnya merapikan bukti untuk hari ini. Aku mengambil ponselku dengan tenang dan memindahkan data ke laptop kerjaku. Aku menatap dingin wajah wanita yang tertawa di layar, sebelum menutup folder itu seolah menghapusnya. Semuanya demi malam yang sempurna itu. Aku berangkat, iya. Hari ini mungkin agak telat, jadi makan malam duluan saja. Di depan pintu, sambil mengetuk-ngetukkan tumit sepatu kulitnya, Bagas berkata tanpa menoleh. Iya, hati-hati. Jangan terlalu lelah bekerja. Saat aku menyahut dari belakang, ia hanya mengangkat tangan kanannya sedikit dan membuka pintu. Suara pintu yang tertutup rapat meninggalkan kesunyian di ruang depan. Yang tersisa hanyalah aroma parfum sitrus manis yang baru-baru ini mulai dipakai Bagas. Dulu, dia adalah pria yang tidak peduli dan tidak pernah memakai parfum. Hari Kamis. Setiap Kamis, dia selalu pulang terlambat, gumamku pada diri sendiri sambil mengunci pintu. Tahun ini, genap 10 tahun pernikahanku dengan Bagas. Kami bertemu lewat seorang teman. Dia adalah seorang manajer penjualan yang serius di sebuah perusahaan multinasional. Meskipun tidak banyak bicara, dia jujur dan selalu menghabiskan masakanku sambil memuji, enak sekali. Aku terpikat oleh kepribadiannya yang tenang dan memutuskan untuk menikah dengannya. Kami tidak punya anak. Kami sudah mencoba ke beberapa rumah sakit, tapi takdir berkata lain. Tidak apa-apa, hidup berdua saja juga tidak buruk, kan? Katanya sambil tersenyum. Aku sungguh-sungguh percaya padanya saat itu. Aku bekerja dari rumah, mengurus data akuntansi untuk beberapa perusahaan, sehingga waktuku fleksibel. Aku merasa telah menjadi istri yang sempurna, mengurus rumah tangga dan mendukungnya. Hari-hari yang damai, dan penuh kebahagiaan sederhana. Aku tidak pernah ragu bahwa itu akan berlangsung selamanya. Perilakunya mulai aneh sekitar 6 bulan yang lalu. Perubahan-perubahan kecil. Ia mulai selalu meletakkan ponselnya dengan layar menghadap ke bawah. Frekuensi ia pergi latihan golf di akhir pekan meningkat. Dan ia menjadi sangat peduli pada penampilannya. Puncaknya adalah ketika aku menemukan struk restoran asing dari saku jasnya. Paket makan malam lengkap untuk 2 orang, ditambah sebotol sampahnya. Ia tidak pernah membawaku ke restoran semewah itu selama beberapa tahun terakhir. Normalnya, seorang istri akan menunjukkan struk itu dan menuntut penjelasan. Ini apa? Kamu pergi dengan siapa? Tapi aku tidak melakukannya. Instingku setelah 10 tahun bersama memberiku peringatan. Jika aku bertanya setengah-setengah, dia pasti akan mengelak. Bukti akan disembunyikan, dan kebohongannya akan menjadi lebih rapi. Jadi, aku memutuskan untuk membiarkannya. Tanpa sepengetahuannya, aku mulai mencari kebenaran dengan tenang dan pasti. Jam pulangnya, jadwal perjalanan dinas, tagihan kartu kredit. Aku menggunakan semua kemampuanku dalam mengumpulkan data yang terasah dari pekerjaan akuntansiku
untuk mencatat setiap gerak-geriknya. Dan 1,5 bulan yang lalu, pesan-pesan dari wanita itu mulai berdatangan. Aku pindah dari ruang keluarga ke ruang kerja kami dan menyalakan komputer desktop. Setelah layar menyala, aku memasukkan kata sandi dan membuka folder tersembunyi. Nama foldernya, Aktivitas B. Di dalamnya, tersusun rapi file Excel dalam format kalender dan puluhan data gambar. Baiklah, saatnya memperbarui catatan hari ini. Aku mengklik mouse dan menampilkan foto yang kuterima pagi ini di layar. Di sebuah kamar yang tampak seperti kamar hotel, Bagas yang mengenakan jubah mandi merangkul bahu seorang wanita sambil tersenyum lebar. Wajah wanita itu disensor dengan stiker atau sengaja tidak masuk dalam bingkai. Namun, dari kulitnya yang kencang dan garis rahangnya, aku bisa menebak usianya sekitar pertengahan hingga akhir 20-an. Selamat pagi. Tadi malam suami Anda sangat bergairah, loh. Aku membaca pesan yang menyertainya dengan mata dingin. Hah, wanita bodoh, tanpa sadar aku tersenyum sinis. Wanita ini benar-benar percaya dia berada di atas angin. Dia datang untuk memberitahuku, aku dicintai oleh suamimu. Kamu adalah istri menyedihkan yang bahkan tidak menyadari hati suamimu telah pergi. Tapi tindakannya adalah hadiah terbaik bagiku. Untuk membuktikan perselingkuhan, bukti objektif sangatlah penting. Menyewa detektif swasta bisa memakan biaya puluhan hingga ratusan juta rupiah. Tapi wanita ini, dengan sukarela, memberikan bukti foto definitif yang menyatakan kami berselingkuh setiap hari, lengkap dengan tanggal dan waktu, secara gratis. Aku memasukkan data ke file Excel, tanggal kemarin malam, item foto menginap di hotel. Di agenda Bagas, hari itu tertulis meeting dengan klien. Kontradiksi yang sempurna. Mereka berdua sama sekali tidak mengerti betapa berharganya ini di pengadilan. Hanya ada satu masalah. Identitas wanita itu masih misterius. Akun lainnya hanya menggunakan inisial M. Foto profilnya adalah pemandangan alam, dan tidak ada unggahan apapun di lini masanya. Foto-foto yang dikirimkan pun tidak ada yang menunjukkan wajahnya dengan jelas. Tanpa nama, wajah, dan alamat, aku tidak bisa mengirimkan surat tuntutan ganti rugi, gumamku sambil bersandar di kursi. Seberapapun lengkapnya bukti, jika identitas pihak ketiga tidak diketahui, sanksi hukum tidak bisa dijatuhkan. Jika aku menekan Bagas, dia mungkin akan memberitahukan nama wanita itu, tapi itu tidak seru. Aku harus menjatuhkan mereka berdua sekaligus dengan cara yang paling membuat mereka putus asa. Lawan mencoba memprovokasiku, membuatku panik, dan menghancurkan diriku sendiri. Maka, aku hanya perlu bersikap dingin dan penuh perhitungan. Kirimkan lagi. Sampai kamu jera. Aku menatap senyum Bagas di layar sambil bergumam pelan. Wanita itu pasti akan frustrasi karena aku tidak merespons. Wanita yang begitu haus pengakuan dan ingin membuktikan superioritasnya tidak akan tahan jika terus diabaikan. Cepat atau lambat, dia akan kehilangan kesabaran dan mengambil langkah berikutnya. Itulah saatnya aku akan menyerang. Jam di dinding menunjukkan pukul 10 pagi. Langit di luar cerah tanpa awan, tapi di dalam hatiku, badai salju yang dingin dan sunyi sedang mengamuk. Mas Bagas, kamu benar-benar tidak beruntung, ya? Memilih wanita sebodoh itu sebagai pasangan selingkuhmu. Aku mengubah status komputer menjadi mode tidur dan menghabiskan sisa kopiku yang sudah dingin. Pertarungan baru saja dimulai. Sampai lawan menaiki panggung eksekusi yang telah kusiapkan dengan kakinya sendiri, aku tidak akan pernah melepaskan topeng istri yang baik ini. 2 minggu berlalu. Pesan-pesan dari wanita itu mulai berubah warna seiring berjalannya waktu. Awalnya, ia hanya memamerkan foto-foto bahagia mereka berdua. Makan malam di restoran mewah, mengenakan pakaian pasangan di taman hiburan, bersulang di bar dengan pemandangan malam. Namun, karena aku tidak menunjukkan reaksi apapun selain tanda telah dibaca, kepanikan di pihak wanita itu mulai terlihat jelas. Tujuannya bukan sekadar pamer perselingkuhan. Tujuannya adalah untuk menyiksaku secara mental, membuat emosiku meledak. Ia tidak hanya ingin merebut suamiku, tapi juga ingin melihatku hancur sebagai istri pencemburu yang hina. Sebuah perang psikologis yang tipikal. Tetapi, jeritan atau pesan kemarahan yang diharapkannya tidak kunjung datang. Rasa frustrasi karena seperti melempar batu ke dinding kosong membuatnya semakin menjadi-jadi. Hal itu terbukti dari pesan-pesan yang menyertainya, yang perlahan menjadi lebih langsung dan vulgar. Sudah dibaca kok nggak balas? Jangan-jangan syok sampai sakit, ya, Tante? Sadar dong, Tante. Pria seperti dia sudah tidak bergairah lagi sama wanita layu sepertimu. Cepat tanda tangani surat cerai. Dia juga menginginkan itu.
Deretan kata-kata penuh kedengkian di layar. Jika aku istri biasa, mungkin kata tante saja sudah cukup untuk membuatku menelepon dan memakinya habis-habisan. Rasa superioritasnya yang dangkal. Menggunakan usianya yang muda sebagai senjata untuk merendahkanku. Aku menatap pesan-pesan itu di layar komputer seolah sedang mengamati serangga langka. Benar-benar wanita bodoh. Dia sama sekali tidak sadar betapa merugikannya bukti yang sedang ia kumpulkan untuk dirinya sendiri. Dalam tuntutan ganti rugi terhadap selingkuhan, tingkat kedengkian pihak ketiga adalah faktor penting. Tidak hanya memiliki hubungan fisik, tetapi fakta bahwa ia dengan sengaja menyebabkan penderitaan mental pada istri sah dan berusaha menghancurkan pernikahan menjadi alasan kuat untuk menaikkan jumlah ganti rugi secara signifikan. Semakin ia memakiku, tumpukan lumpur yang ia lemparkan padaku akan berubah menjadi nominal rupiah yang harus ia bayar. Aku mengambil tangkapan layar dari semua hinaan itu, dan menyimpannya dengan rapi di dalam folder. Suatu minggu sore, saat aku sedang melipat cucian di ruang keluarga, ponsel di atas meja bergetar. Lagi-lagi, foto dari wanita itu. Foto itu menunjukkan tart buah musiman dari sebuah patiserie ternama di Jakarta. Potongan buah persik dan anggur berkilauan seperti permata. Di samping foto itu, ada pesan. Dia rela antre 1 jam demi aku. Padahal dia tidak suka makanan manis, loh. Inilah yang namanya dicintai. Mbak Maya pasti belum pernah diperlakukan seperti ini, kan? Melihat foto itu, aku menghela napas pendek. Memang benar, Bagas sangat tidak suka makanan manis. Dan yang terpenting, dia sangat benci mengantre. Bahkan saat pergi ke taman hiburan, dia selalu mengeluh buang-buang waktu. Jika benar dia rela mengantre 1 jam demi wanita muda itu, sungguh sebuah kisah yang ironis. 3 jam kemudian, pintu depan terbuka dan terdengar suara Bagas. Aku pulang. Selamat datang, Mas Bagas. Tumben cepat pulang. Saat aku menyambutnya di depan pintu, Bagas tersenyum canggung, seolah malu dan berusaha menyembunyikan rasa bersalah. Ah, iya, pekerjaan cepat selesai. Oh, ini. Ia menyodorkan sebuah kotak putih yang kukenali. Di atasnya, tercetak logo patiserie mewah itu. Tadi lewat depan tokonya, kebetulan lagi sepi. Kamu suka yang beginian, kan, Mai? Maaf ya. Selama ini aku selalu merepotkanmu urusan rumah. Sesekalilah. Sambil menerima kotak itu, aku tersenyum dingin dalam hati. Tidak mungkin kebetulan sepi. Tart yang dibeli setelah mengantre 1 jam. Mungkin setelah memakannya bersama wanita itu di hotel atau di tempat lain, ia membeli satu lagi untukku sebagai alibi atau penebusan dosa. Wah, senangnya, Mas Bagas. Aku sudah lama ingin mencoba tart dari toko ini. Aku tersenyum lebar dan memeluk kotak itu. Kamu sengaja membelikannya untukku, ya? Terima kasih. Aku senang sekali. Melihat reaksiku yang gembira, Bagas tampak lega. Syukurlah kalau kamu suka. Aku tidak makan yang manis-manis, jadi habiskan saja semuanya, ya. Tentu, akan kumakan semuanya. Aku siapkan teh dulu, ya. Aku berjalan ke dapur dan memasukkan daun teh melati kualitas terbaik ke dalam teko. Sambil menuangkan air panas, aku menatap punggung suamiku yang duduk santai di sofa sambil memainkan remote TV. Kedangkalannya, mencoba mengambil hati istri sebagai sampingan dari hadiah untuk selingkuhannya. Pria yang rela mengantre atas perintah wanita lain, tapi berbohong pada istrinya. Aku membawa nampan berisi cangkir teh dan tart, lalu duduk di seberangnya. Enak sekali. Ini tart paling enak yang pernah kumakan. Ah, berlebihan kamu. Yang penting kamu senang, itu sudah cukup buatku. Bagas mengangguk puas, lalu mengeluarkan ponsel dari sakunya, melirik layar sebentar, dan segera meletakkannya kembali dengan layar menghadap ke bawah. Pasti sedang mengkhawatirkan pesan dari wanita itu. Aku memotong tart dengan garpu dan perlahan memasukkannya ke mulut. Rasa buah yang manis dan segar menyebar di mulutku. Tapi bagiku, rasanya seperti mengunyah lumpur. Malam itu, saat Bagas sedang mandi, ponselku berbunyi lagi. Bagaimana rasa kue sisa dari saya? Sebenarnya itu sisa yang tidak bisa saya habiskan, jadi saya suruh dia berikan padamu. Kasihan sekali ya, Tante. Provokasi wanita itu sudah sampai pada tahap ini. Dia memantau tindakan suamiku dan mengejekku untuk menunjukkan betapa ia mengendalikan hidupku. Aku menatap dingin layar itu, lalu perlahan menandainya sebagai telah dibaca. Tidak ada balasan. Mengabaikan keberadaannya adalah penghinaan terbesar bagi wanita yang haus pengakuan ini. Paniklah. Semakin panik. Aku bergumam di kamar tidur yang gelap. Pedang sunyi bernama kebisuan ini pasti sedang mengikis sarafnya sedikit demi sedikit.
Hari di mana ia tidak tahan lagi dan melakukan kesalahan fatal sudah di depan mata. Rabu sore, hujan deras mengguyur jendela. Di ruang keluarga yang sunyi di mana hanya terdengar suara hujan, ponselku bergetar terus-menerus seolah kejang. Aku menatap ponsel yang bergetar di atas meja sambil memegang secangkir teh panas. Di layar, rentetan pesan baru dari wanita itu muncul seperti air terjun. Sikapku yang mengabaikannya sepenuhnya selama berhari-hari akhirnya membuat akal sehatnya putus. Perasaan bahwa foto dan kata-kata provokatifnya hanya menabrak dinding dan lenyap begitu saja, tanpa perlawanan dariku, pasti lebih menghinakan daripada makian apapun. Aku perlahan meletakkan cangkirku, mengambil ponsel, dan membuka layar. Sampai kapan mau kabur dengan mengabaikanku? Percuma pura-pura kuat. Kamu tidak sadar betapa menyedihkannya posisimu? Suamimu bilang masakanmu akhir-akhir ini hambar. Rasanya seperti makan karena kewajiban, menyiksa katanya. Pesan-pesan teks yang datang bertubi-tubi. Tak ada lagi kesan yuyu seperti sebelumnya. Yang ada hanya kedengkian murni yang ingin melukaiku secara langsung. Dan akhirnya, melihat satu foto dan pesan terakhir yang ia kirim, aku menyipitkan mata. Foto itu diambil di tempat yang sepertinya adalah ranjang hotel. Di balik selimut, tampak punggung Bagas yang tertidur lelap. Di depannya, terlihat bagian leher ke bawah wanita itu, yang mengenakan kemeja putih kebesaran milik Bagas dengan kancing atas sengaja dibuka. Pesan yang menyertainya adalah yang terpanjang dan paling kejam sejauh ini. Kemarin, sambil menangis dia bilang padaku, aku sudah tidak tahan lagi. Ya iyalah. Kalian sudah menikah 10 tahun tapi tidak bisa memberinya satu anak pun, kan? Keluarga hangat yang sangat dia inginkan tidak bisa kamu berikan. Pesonamu sebagai wanita sudah layu, kamu hanya pembantu rumah tangga yang bisa masak. Kasihan sekali dia terikat dengan tante-tante kosong sepertimu. Cepat tanda tangani surat cerai dan bebaskan dia. Barang rusak sepertimu harusnya tahu diri dan menyingkir. Barang rusak. Tidak bisa memberikan anak. Hanya pembantu rumah tangga. Saat membaca deretan kata itu, kenangan lama menusuk tajam di dalam dadaku. Hari-hari saat aku menjalani program kesuburan, menatap tabel suhu basal tubuh setiap bulan, dan menangis diam-diam di toilet setiap kali menstruasi datang. Bagas selalu berkata, tidak usah dipikirkan, dengan lembut, tapi di lubuk hatiku, aku selalu merasa bersalah padanya. Luka yang paling lunak dan sakit itu kini diinjak-injak dan dicabik-cabik oleh wanita asing ini. Jika aku istri biasa, mungkin aku akan menangis terseduh-seduh atau membalas dengan amarah, akan kubunuh kau. Wanita itu sedang menunggu momen itu. Sebagai umpan untuk menunjukkan pada Bagas bahwa istrinya sudah gila, dan memposisikan dirinya sebagai korban. Tapi aku mengepalkan tanganku yang gemetar dengan tangan yang lain, dan menarik napas dalam-dalam. Hawa dingin dari luar seolah mendinginkan kepalaku yang mulai panas. Provokasi yang murahan, gumamku dengan suara dingin. Tak ada amarah. Tak ada kesedihan. Yang ada hanyalah rasa jijik yang tak terbatas pada wanita bodoh dan dangkal ini, dan tekad untuk melakukan pembalasan mutlak. Ganti rugi untuk perselingkuhan itu sendiri memiliki standar pasar. Namun, fakta bahwa ia melakukan penghinaan sejahat ini pada istri sah dan dengan sengaja memperbesar penderitaan mental adalah senjata ampuh untuk melambungkan jumlah ganti rugi di pengadilan. Kata barang rusak. Itu adalah pisau yang ia lemparkan padaku, sekaligus pisau giotin yang akan memenggal lehernya sendiri. Aku segera mengambil tangkapan layar dan memindahkannya ke folder tersembunyi di komputer. Tumpukan bukti sudah menjadi file yang tebal. Kalau kamu menyebutku pembantu, tidak masalah. Tapi aku bukan pembantu biasa. Aku pembantu yang akan membuang sampah tanpa ampun. Aku menatap dingin punggung suamiku yang tertidur di layar. Memikirkan bahwa ia, tanpa tahu penderitaanku, menceritakan rahasiaku yang paling sensitif pada wanita ini untuk mendapatkan simpati, membuatku mual. Malam itu, saat hujan mulai reda, Bagas pulang. Aku pulang. Ah, capek sekali. Sepatuku basah kena hujan. Selamat datang, Mas Bagas. Aku sudah siapkan handuk di sini. Aku menyambutnya dengan senyum sempurna yang biasa kupasang. Bagas melepaskan kaus kakinya yang basah dan menjatuhkan diri di sofa. Makan malam apa? Di luar dingin, rasanya ingin makan yang hangat. Sikapnya yang menuntut makan malam seolah tak terjadi apa-apa. Seolah ia sedang memerankan kembali adegan di mana aku, menurut wanita itu, hanyalah seorang pembantu rumah tangga. Hari ini ada sop buntut dan rendang. Semua kesukaanmu. Wah, mantap. Memang masakan Maya yang paling menenangkan.
Mata tajamku tidak melewatkan noda alas bedak tipis di kerah kemeja Bagas yang tersenyum lugu. Mungkin noda dari wanita itu saat foto tadi diambil. Wanita itu ingin membawa jejaknya ke dalam rumahku, berharap aku menyadarinya dan menjadi histeris. Mas Bagas, tolong lepas kemejanya. Sepertinya kotor sekali, biar aku cuci nodanya dulu. Oh, iya. Maaf ya, merepotkan terus. Dengan sedikit panik, Bagas melepas kemejanya dan memberikannya padaku. Aku membawanya ke kamar mandi. Di bawah lampu neon, memang ada noda berwarna kulit yang menempel. Ditambah lagi, bau parfum sitrus murahan itu menusuk hidung. Aku menatap noda itu, dan diam-diam membulatkan tekadku. Hinaan wanita itu telah membakar habis semua perasaan cinta sebagai seorang istri di dalam diriku. Tak perlu ada ampun sedikit pun lagi. Aku melihat wajahku di cermin kamar mandi. Yang ada di sana bukanlah wajah istri malang yang terluka. Itu adalah wajah seekor predator yang diam-diam menunggu mangsanya masuk perangkap. Teruslah besar kepala. Saat kamu mencapai puncak kesombonganmu, saat itulah aku akan mengakhiri segalanya. Sambil membilas noda alas bedak dengan air dingin, aku mulai menyusun langkah berikutnya dalam pikiranku. Sikap suamiku berubah drastis beberapa hari setelah pesan barang rusak itu datang. Jumat malam, saat aku sedang menunggu Bagas pulang, jam dinding menunjukkan pukul 11 malam. Tiba-tiba pintu depan terbuka dengan kasar. Selamat datang. Tumben larut sekali. Air panas sudah siap, loh. Saat aku menyambutnya, Bagas melempar sepatunya sembarangan dan mendecakkan lidah dengan wajah kesal. Nggak usah makan. Sudah makan di luar. Oh, begitu? Padahal aku sudah siapkan rendang kesukaanmu. Sudah kubilang tidak usah, cerewet sekali. Teriakan kasarnya menggema di lorong yang sunyi. Selama 10 tahun menikah, ini pertama kalinya ia membentakku sekeras itu. Aku terkejut sejenak, tapi segera memasang ekspresi tenang seperti biasa. Maaf, kalau begitu aku simpan di kulkas, ya. Bagas berjalan menuju kamar tidur tanpa menatapku. Dari punggungnya tercium bau alkohol yang bercampur dengan parfum wanita itu, menciptakan aroma yang menjijikkan. Keesokan paginya, kejadian yang lebih aneh terjadi. Saat kami sarapan dalam diam, Bagas tiba-tiba meletakkan sendoknya dan berdeham. Maya, mulai bulan depan, uang belanja dariku akan kukurangi sedikit. Dikurangi? Maksudnya? Akhir-akhir ini banyak acara kantor. Uang sakuku tidak cukup. Kamu kan juga ada penghasilan dari kerja di rumah. Jadi, biaya makan dan kebutuhan pribadimu, urus sendiri saja. Jangan bergantung padaku terus. Itu adalah permintaan yang sangat egois. Penghasilanku dari kerja di rumah sangat kecil. Cicilan rumah, tagihan listrik, dan biaya makan semuanya diatur dari uang belanja yang ia berikan. Tiba-tiba menguranginya sama saja dengan mencekiku secara finansial. Namun, melihatnya menghindari tatapanku dan gelisah sambil melirik ponselnya, aku mengerti segalanya. Baiklah. Akan kucoba atur. Saat aku mengangguk patuh, Bagas tampak lega. Baguslah, katanya singkat, lalu bergegas pergi main biliar. Begitu ia keluar rumah, ponselku berbunyi. Tentu saja, pesan dari wanita itu. Uang belanjamu dikurangi, kan? Aku yang minta padanya. Ku bilang, daripada buat menghidupi tante-tante, lebih baik untuk biaya kencan kita. Dia langsung setuju. Kamu benar-benar tidak ada harganya, ya. Keuanganmu pasti mulai sulit, lebih baik siap-siap mandiri. Atau jangan-jangan kamu sedang menangis terseduh-seduh karena syok? Tulisan di layar seolah menjadi ejekan yang menusuk. Bukan hanya hati suamiku yang direbut, tapi fondasi ekonomiku pun mulai digoyahkan. Wanita itu telah sepenuhnya mengendalikan Bagas dan mencoba menghancurkanku dari sisi finansial. Sore itu, pukulan berikutnya datang. Saat aku memeriksa kotak surat, ada amplop tebal untukku. Pengirimnya adalah sebuah agen properti. Dengan bingung, aku membukanya. Di dalamnya ada brosur-brosur kamar kos dan kontrakan kecil. Di sampul brosur itu, tertempel sebuah catatan kuning. Perlu bantuan untuk pindahan? Semoga cepat dapat rumah baru, ya. Dia sengaja mencari tahu nama dan alamat lengkapku, lalu mengirimkan ini. Keringat dingin mengalir di punggungku. Ini sudah melampaui batas pelecehan biasa. Wanita itu telah memasuki ranah pribadiku dan mulai menggunakan cara-cara fisik. Ini benar-benar keterlaluan. Di ruang keluarga yang kosong, aku terduduk lemas di sofa sambil memegang brosur itu. Setiap hari mengumpulkan bukti pengkhianatan suami yang kupercaya. Ditatap dingin oleh suami, uang belanja dipotong, dan dilecehkan oleh wanita asing yang menyangkal keberadaanku.
Meskipun aku telah memakai topeng baja dan bersikap tenang, aku tetaplah manusia. Lambungku terasa perih, dan aku tidak bisa tidur nyenyak. Wajahku di cermin terlihat pucat dengan kantung mata yang tidak bisa ditutupi riasan. Aku mulai merasakan tekanan yang sesungguhnya. Sesuai skenario wanita itu, aku seharusnya sudah jatuh sakit, menangis memohon pada suamiku, atau kabur dari rumah. Mereka berdua akan menertawakanku dari atas dan menyingkirkanku sepenuhnya. Brosur di tanganku bergetar. Bukan karena takut. Tubuhku gemetar tanpa sadar karena amarah dan rasa muak pada kenyataan yang tidak adil ini. Dia pikir aku ini siapa? Aku menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tanganku yang gemetar. Jika aku hancur sekarang, semua waktu yang kuhabiskan untuk bertahan akan sia-sia. Lawan sedang menunggu jeritanku. Baiklah. Jika kamu ingin menghancurkanku sampai sejauh ini, akan kuladeni sampai akhir. Tapi jangan lupa. Aku bangkit, lalu memotret brosur dan catatan itu dengan ponselku. Ini akan menjadi bukti kuat tambahan atas pelecehan yang keji. Jumlah ganti rugi akan melambung sebanding dengan tingkat kejahatan lawan dan penderitaan mental yang kuterima. Mendorong pengurangan uang belanja, mengirimkan surat pelecehan ke rumah. Semua ini akan menjadi tali sutra terbaik untuk mencekik leher wanita itu di pengadilan. Kamu pikir sudah mendorongku ke tepi jurang, ya? Tapi kamu tidak tahu, di bawah jurang itu ada kuali neraka yang dalam sedang menunggumu. Akan kutunjukkan padamu dari kursi paling depan. Di ruang keluarga yang remang-remang, aku tersenyum tipis sendirian. Semakin gencar serangan lawan, semakin sempurna persiapan pembalasanku. Tinggal sedikit lagi. Sampai wanita itu dengan sombongnya menunjukkan dirinya di hadapanku. Pada suatu minggu sore yang sunyi setelah Bagas pergi main biliar, aku duduk sendirian di depan komputer di ruang kerja, membuka sebuah file dokumen. Di layar, tertera judul file. Gugatan ganti rugi atas tindakan perselingkuhan dan perjanjian perceraian. Deretan istilah hukum, kutipan dari jurisprudensi, dan daftar bukti yang tersusun sempurna secara kronologis. Ini bukan dokumen amatir yang dibuat berdasarkan informasi dari internet. Ini adalah format yang sempurna, yang bahkan tidak akan ditemukan celahnya oleh para profesional hukum. Sebenarnya, aku punya rahasia yang tidak diketahui oleh Bagas, dan tentu saja tidak oleh wanita sombong itu. Selama 5 tahun sebelum menikah dengannya, aku bekerja sebagai seorang paralegal senior di sebuah firma hukum besar di Jakarta yang berspesialisasi dalam masalah perceraian dan konflik personal, drama cinta dan benci. Pertarungan sengit memperebutkan ganti rugi, istri yang menangis histeris, dan suami yang tidak mau mengaku salah. Setiap hari di garis depan, aku menangani kasus-kasus seperti itu. Bekerja sama dengan detektif untuk mengumpulkan bukti, menutup satu persatu jalan keluar lawan, dan menyusun dokumen untuk membungkam mereka di pengadilan. Satu kebenaran absolut yang kupelajari di sana adalah, siapapun yang bertindak emosional, pasti akan kalah. Marah dan membentak saat mengetahui perselingkuhan hanya akan membuat lawan waspada dan menyembunyikan bukti. Atau malah dibalikan menjadi alasan bahwa istri yang histeris adalah penyebab retaknya pernikahan. Yang menang pada akhirnya adalah mereka yang dengan dingin, tenang, dan pasti merajut tali untuk menjerat leher lawan. Saat bertemu Bagas, dia berkata, tipe idealku adalah wanita rumahan yang penurut, yang menungguku pulang. Aku akan bekerja keras dan melindungimu. Aku, yang saat itu sangat lelah dengan pekerjaan hukum yang kejam, terpikat oleh kebaikannya yang sederhana dan sedikit kuno itu. Aku pun memilih untuk menyembunyikan semua taring tajamku dan menikah dengannya. Aku menyembunyikan masa laluku sebagai paralegal, dan memakai topeng sebagai ibu rumah tangga biasa yang bekerja paruh waktu di bidang akuntansi. Aku dengan sempurna memerankan sosok istri yang penurut dan seolah tidak bisa hidup tanpa suami, seperti yang ia inginkan. Aku tidak pernah menyangka, topeng ini akan berguna 10 tahun kemudian dengan cara seperti ini. Mengurangi uang belanja? Benar-benar bodoh. Aku membuka aplikasi mobile banking dan memeriksa saldo rekeningku. Angka di layar menunjukkan nominal lebih dari 3 miliar rupiah. Pekerjaan akuntansi dari rumah itu tidak bohong. Tapi itu bukan sekadar pekerjaan paruh waktu untuk uang jajan. Aku memanfaatkan jaringan dari firma hukum lamaku untuk menerima pekerjaan konsultasi keuangan tingkat tinggi dari beberapa perusahaan. Pendapatan tahunanku yang sebenarnya jauh melampaui pendapatan Bagas sebagai manajer di perusahaan multinasional. Aku sengaja membuatnya terlihat seolah kami hidup pas-pasan dari gajinya untuk menjaga harga dirinya sebagai kepala keluarga. Itu adalah bentuk cintaku. Tapi ia sendiri yang menodai cinta itu dengan lumpur, dan atas hasutan selingkuhannya,
mencoba menghancurkanku secara finansial. Dia pasti mengira dirinya adalah pihak yang kuat, yang sedang memberikan hukuman ekonomi padaku. Ironi itu membuatku ingin tertawa terbahak-bahak. Aku mengambil ponsel dan menekan sebuah nomor yang sudah kuhafal. Panggilan tersambung setelah 3 dering. Halo, kantor hukum Tirtayasa, rekan. Selamat siang, Pak Tirta. Saya Maya Puspita. Dulu, Maya Suherman. Terdengar keheningan sejenak di seberang telepon, diikuti tawa renyah. Oh, Maya. Sudah lama sekali tidak ada kabar. Sejak kamu menikah dan resign, ya. Ada apa? Bapak Tirtayasa adalah pengacara handal yang dijuluki iblis gugatan cerai, tempatku mengabdi saat menjadi paralegal. Sebenarnya, ada kasus yang ingin saya minta tolong pada Bapak. Kamu sampai meneleponku, pasti kasus yang rumit. Kasus siapa? Kasus saya sendiri. Begitu aku mengatakannya, suasana di seberang telepon langsung menegang. Apa? Suamimu yang kelihatannya baik itu berbuat ulah? Iya, Pak. Perselingkuhan klasik, ditambah dengan pelecehan yang sangat jahat. Saat ini saya sedang mengumpulkan bukti provokasi dari pihak wanita. Sudah berjalan sekitar 2 bulan. Foto-foto yang mengindikasikan hubungan fisik, catatan tanggal dan waktu menginap di hotel, penghinaan langsung terhadap saya, hingga paksaan pengurangan uang belanja. Sekarang tinggal mengidentifikasi pihak ketiga dan menjeratnya. Saat aku menjelaskan situasi dengan datar seolah melaporkan kasus orang lain, Pak Tirtayasa menghela napas panjang. Kamu tetap saja dingin seperti biasa. Ini perselingkuhan suamimu sendiri, tapi caramu bicara seperti sedang menyusun berkas kasus klien. Bertindak dengan emosi akan kalah. Itu yang Bapak ajarkan pada saya. Benar juga, tapi wanita selingkuhan itu benar-benar sial. Berani sekali dia mencari masalah dengan wanita paling berbahaya di kantor kita dulu. Pak Tirtayasa tertawa, lalu berkata dengan tegas, baiklah, bawa berkasnya segera setelah selesai. Identifikasi pihak ketiga biar tim investigasi kami yang urus. Sebagai ganti rugi karena telah membuatmu menangis, kita akan hancurkan mereka sampai tak bersisa. Terima kasih, Pak. Aku menutup telepon dan kembali menatap layar komputer. Barang rusak, hanya pembantu, siap-siap mandiri. Kata-kata yang dilemparkan wanita itu padaku. Dia yakin aku adalah makhluk tak berdaya. Tapi dia telah salah memilih lawan. Aku bukan wanita lemah yang akan menangis dan menyerah. Aku adalah seorang profesional yang memegang pedang kebenaran absolut, berlindung di balik perisai bukti yang kokoh, dan tahu cara menusuk titik vital lawan dengan tepat. Baiklah, persiapanku sudah selesai. Sekarang tinggal menunggumu naik ke panggung eksekusi ini dengan kakimu sendiri. Di luar jendela, matahari terbenam mewarnai lantai ruang keluarga yang dingin dengan warna merah. Perangkap raksasa yang kupasang perlahan mulai menunjukkan wujudnya. Beberapa hari setelah teleponku dengan Pak Tirtayasa, saat persiapan pembalasanku berjalan di bawah permukaan, situasi memburuk dengan cepat, mencerminkan kepanikan dan frustrasi wanita itu. Suatu malam, Bagas yang pulang lebih awal tiba-tiba berkata di meja makan, Maya, mulai hari ini, kita pisah kamar tidur, ya. Tanganku yang sedang memegang mangkuk sop berhenti. Pisah kamar? Maksudnya? Kita sudah tidur di ranjang yang sama selama hampir 10 tahun. Akhir-akhir ini pekerjaan sedang padat. Suara kamu bergerak. Atau suara kecil lainnya membuatku terbangun. Aku sedang diberi tanggung jawab proyek penting. Jadi aku butuh kualitas tidur yang baik. Kamu pakai saja kamar tamu di sebelah utara. Alasannya terdengar masuk akal, tapi matanya yang gelisah menunjukkan segalanya. Mengusir istri dari kamar tidur adalah cara untuk mengurangi waktu bertatap muka denganku dan menciptakan lingkungan yang nyaman untuk menelepon atau berkirim pesan dengan wanita itu di malam hari. Atau mungkin wanita itu yang menghasutnya, jijik sekali tidur seranjang dengan istrimu. Normalnya, aku akan merengek, kenapa tiba-tiba? Apa aku berbuat salah? Tapi aku meletakkan mangkukku dengan tenang dan tersenyum tipis. Oh, kalau kamu secapek itu karena pekerjaan, ya sudah. Baiklah. Mulai malam ini aku akan tidur di kamar sebelah. Oh, iya. Syukurlah. Terima kasih, ya. Bagas pasti mengira aku akan melawan atau menangis. Melihatku menyerah begitu saja membuatnya tampak kecewa sekaligus lega. 1 jam kemudian, saat aku baru saja selesai menggelar kasur di kamar sebelah yang dingin, ponselku bergetar. Dikik dari kamar tidur, ya? Katanya dia sudah tidak tahan lagi tidur seranjang denganmu. Akhirnya pisah ranjang. Ya. Berikutnya diusir dari rumah, mungkin. Lebih baik cepat berkemas. Deretan tulisan penuh ejekan.
Ternyata memang ide wanita itu. Bagas pasti langsung melapor padanya seperti anjing penurut setelah memberitahuku. Wanita itu pasti merasa sangat superior karena kekuasaannya telah menjangkau hingga ke ruang pribadiku. Tapi serangannya tidak berhenti di situ. Jengkel karena tidak ada reaksi dariku, dia akhirnya melewati batas dengan melakukan pelecehan langsung. Jumat malam, saat Bagas pulang dalam keadaan mabuk berat. Setelah ia tertidur di sofa, seperti biasa aku hendak menggantung jasnya. Saat itu, sesuatu jatuh dari saku jasnya. Aku memungutnya. Sebuah lipstik berwarna pink menyala. Tutupnya sedikit longgar, dan jika diperhatikan, ada noda merah menempel di lapisan dalam jas Bagas. Apa ini? Saat aku mengerutkan kening, ponsel Bagas yang tergeletak di meja menyala. Di layar notifikasi, tampak pesan dari wanita itu. Lipstikku sengaja kutaruh di sakunya. Sudah lihat? Aku juga sengaja meninggalkan noda merah di jasnya. Itu warna favoritku saat menciumnya. Tolong ya, tante pembantu. Dicucikan sampai bersih. Disengaja. Untuk menghancurkan hatiku. Pelecehan fisik dengan sengaja menyelipkan barang miliknya dan mengotori jas. Ini bukan lagi sekadar memberi petunjuk, ini adalah deklarasi perang. Wanita itu berharap aku akan histeris melihat lipstik ini, membangunkan Bagas, dan menangis. Kenapa ada barang seperti ini? Ini milik wanita itu, kan? Lalu Bagas akan melaporkan keributan itu padanya. Dan semakin meyakinkannya bahwa istrinya tidak waras dan harus segera diceraikan. Makhluk yang dangkal dan menyedihkan. Aku bergumam, lalu mengambil sebuah kantong plastik bening dari dapur. Aku mengambil lipstik itu dengan hati-hati menggunakan tisu agar sidik jariku tidak menempel, dan memasukkannya ke dalam kantong. Terima kasih sudah repot-repot memberikan barang bukti dengan sidik jari dan DNA-mu. Ditambah lagi, bukti niat jahat karena telah sengaja mengotori jas. Aku menatap dingin lipstik di dalam kantong. Wanita ini sama sekali tidak sadar betapa fatal kesalahannya. Dalam sidang tuntutan ganti rugi, membuktikan niat jahat lawan sangatlah penting. Fakta bahwa ia sengaja mengirimkan barang bukti untuk menyiksa istri sah secara mental adalah bukti kuat. Jika terbukti, jumlah ganti rugi akan melambung jauh di atas standar. Terlebih lagi, tindakan tidak masuk akal seperti ini akan memperburuk citranya di mata hakim. Aku mengambil ponselku dan memotret lipstik di dalam kantong plastik serta noda merah di jas dari berbagai sudut. Pesan lain dari wanita itu yang mengaku sengaja memasukkannya juga kuambil tangkapan layarnya. Satu lagi pemberat untuk menyeretmu ke neraka bertambah. Setelah selesai memotret, aku menyimpan kantong barang bukti itu di laci terkunci, di samping tumpukan file tebal itu. Masalah ini semakin membesar. Tindakan wanita itu semakin eskalatif, dan suasana di rumah menjadi sedingin es. Bagas memperlakukanku seperti pembantu, dan wanita itu merendahkanku sepenuhnya. Namun, yang ada di dalam diriku bukanlah kepanikan atau kesedihan. Semakin lawan lepas kendali, semakin dalam dan sempurna perangkap yang kupasang. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Aku kembali ke kamar yang dingin dan masuk ke dalam selimut. Tinggal sedikit lagi sampai wanita itu tidak tahan dan mengucapkan kalimat, "Bisakah kita bertemu dan bicara?" Aku tersenyum tipis di dalam kegelapan. Musim berganti, dan sudah hampir 2 bulan aku terus mengabaikan pesan dari wanita itu. Folder aktivitas B di komputer sudah menjadi seperti sebuah benteng raksasa. Foto-foto intim dengan selingkuhan yang dikirim setiap hari. Tangkapan layar dari hinaan pembantu dan barang rusak. Catatan tentang jas yang sengaja dikotori dengan lipstik dan pemotongan uang belanja. Semuanya telah kurapikan secara kronologis, lengkap dengan indeks yang menunjukkan bukti mana yang sesuai dengan tindakan melawan hukum yang mana. Dengan amunisi sebanyak ini, lebih dari cukup untuk melenyapkannya secara sosial, kataku sambil menyeruput teh dingin. Namun, meskipun bukti sudah sesempurna ini, ada satu kepingan puzzle yang hilang, identitas wanita itu. Tim investigasi dari kantor Pak Tirtayasa sudah bergerak, tapi butuh waktu untuk mengidentifikasi seseorang dari akun LIN anonim. Tapi aku tidak terburu-buru. Karena sejak awal aku sudah memperhitungkan bahwa dia sendiri yang akan terpaksa mengungkapkan identitasnya. Manusia akan merasa paling takut dan frustrasi ketika batu yang mereka lempar ke dalam kegelapan tidak menghasilkan suara apapun. Wanita itu sangat ingin menghancurkanku secara mental dan memastikan bahwa dialah pemenangnya. Tapi karena aku tidak bereaksi, dia tidak tahu apakah dia menang atau kalah, dan hanya bisa terus berteriak ke dinding yang tak terlihat. Frustrasinya pasti sudah mencapai batas. Rabu, pukul 3 sore. Pemicunya datang tiba-tiba, seperti yang kuduga.
Ponsel di atas meja bergetar hebat. Di layar, pesan panjang lagi dari wanita itu. Aku perlahan membuka ruang obrolan. Di sana, bukan lagi provokasi santai, melainkan kata-kata yang penuh dengan frustrasi dan kepanikan. Sampai kapan mau kabur dengan mengabaikanku? Kamu hanya menutup mata dari kenyataan pahitmu sendiri. Sudah cukup. Tante sepertimu yang tidak punya harga diri, dan hanya menempel di rumah itu benar-benar mengganggu. Aku menggulir layar. Dan saat melihat kalimat terakhir, sudut bibirku terangkat. Kalau ada yang mau dibicarakan, katakan langsung. Jangan lari terus. Bisakah kita bertemu dan bicara sekali? Akhirnya. Alasan mengapa aku bertahan dalam kebisuan selama 2 bulan adalah untuk membuatnya mengucapkan kalimat ini. Dia pasti merasa superior karena akan memberikan ultimatum langsung pada istri sah. Dia berniat bertemu, menghancurkanku, dan memaksaku menceraikan Bagas. Normalnya, aku akan menolak atau merasa takut. Tapi aku berbeda. Aku membuka keyboard yang selama ini tidak pernah kusentuh. Di ruang obrolan yang sunyi selama 2 bulan, kata-kataku akhirnya muncul. Baik. Aku menekan tombol kirim. Balon obrolan berwarna hijau muncul di layar. Sesaat setelah itu, tanda telah dibaca langsung muncul. Betapa terkejutnya wanita di seberang sana, setelah terus diabaikan, tiba-tiba menerima balasan sesingkat dan setenang itu. Setelah jeda beberapa detik, balasan yang jelas-jelas panik datang darinya. Wah, berani juga kamu datang. Dengan jemari dingin, aku mengetik pesan berikutnya. Tentu, mari kita bertemu. Tapi tempat dan waktu saya yang tentukan. Jumat minggu ini, pukul 19.00. Di lounge lantai teratas Hotel Grand Arya Duta. Saya yang akan reservasi. Jangan sampai tidak datang, ya. Kirim. Sekali lagi, langsung dibaca. Tapi balasan dari wanita itu terhenti. Dia yang mengajak bertemu, tapi dalam sekejap kendali direbut darinya, dan dia ditekan dengan penentuan lokasi yang berkelas. Logikanya yang dangkal pasti tidak bisa memprosesnya. Aku meletakkan ponsel di meja dan tertawa pelan. Hahaha. Benar-benar datang sendiri ke panggung eksekusi. Dia tidak tahu bahwa lounge Hotel Grand Arya Duta yang kutentukan bukan sekadar kafe biasa. Itu adalah kandangku, tempat di mana aku dulu mengatur banyak drama perceraian. Tamu-tamu di sana, para staf, semuanya akan bergerak sesuai perhitunganku. Sebuah panggung yang sempurna. Malam itu, Bagas pulang dengan ceria. Aku pulang. Wah, hari ini capek sekali. Sejak kami pisah kamar, ia menjadi lebih ceria dan bersikap anehnya baik padaku. Dia pasti sedang mabuk kepayang, dengan situasi yang sangat menguntungkan. Hubungannya dengan selingkuhan lancar, dan istrinya patuh. Selamat datang, Mas Bagas. Ngomong-ngomong, hari Jumat nanti malam ada acara? Saat aku bertanya, mata Bagas sedikit gelisah, lalu ia menjawab dengan suara ceria yang dibuat-buat. Oh, Jumat ada acara minum-minum kantor. Pulangnya malam, jadi tidak usah siapkan makan malam, ya. Oh, begitu. Baiklah. Selamat bersenang-senang. Dalam hati, aku menertawakannya. Jumat malam. Dia pasti disuruh oleh wanita itu untuk mengosongkan jadwal dengan alasan pekerjaan, nanti ada laporan terbaik untukmu. Dia sama sekali tidak sadar bahwa dirinya hanyalah seorang badut yang sedang dibodohi. Wajahnya yang lugu saat berbohong, aku rekam baik-baik dalam ingatanku. Setelah Bagas mandi, aku kembali mengambil ponsel dan menelepon Pak Tirtayasa. Maaf mengganggu malam-malam, Pak. Saya Maya. Oh, ada apa? Soal kasus itu? Iya, Pak. Mangsanya sudah masuk perangkap. Jumat ini pukul 19.00, saya akan bertemu dengannya di lantai teratas Grand Arya Duta. Mendengar laporanku, Pak Tirtayasa bergumam, Akhirnya bergerak, ya, dia termakan umpannya. Benar, Pak. Oleh karena itu, saya ada permintaan. Saya ingin Bapak hadir di sana pada malam itu sebagai pihak ketiga. Tentu saja, sebagai kuasa hukum resmi saya untuk tuntutan ganti rugi dan proses perceraian. Begitu. Kamu berniat menutup semua jalan keluarnya dan menghabisinya dalam satu serangan. Lounge itu memang tempat yang sempurna, lawan tidak akan bisa membuat keributan. Pengaturan yang sempurna. Tawa berat Pak Tirtayasa terdengar. Aku terima. Aku akan bawa orang dari tim investigasi juga. Sekalian kita bongkar semua identitasnya di tempat. Terima kasih banyak, Pak. Aku menutup telepon dan menatap bayanganku di jendela yang gelap. Yang ada di sana bukanlah wajah seorang pembantu rumah tangga, yang malang dan tak berdaya, yang dikhianati suami, dipotong uang belanjanya, dan dihina oleh selingkuhan.
Itu adalah wajah seorang eksekutor berdarah dingin yang memegang semua bukti dan memegang kendali penuh atas nasib lawannya. Tinggal 2 hari lagi, kataku pada bayanganku di kaca. Kenyataan pahit yang telah kusiapkan, betapa manis dan kejamnya itu, akan kurasakan padamu sepenuhnya pada Jumat malam nanti. Drama pembalasan dendamku yang sunyi akhirnya memasuki babak final. Seenaknya saja menentukan tempat. Maksudmu apa? Kamis pagi, sehari sebelum hari H. Pesan lain dari wanita itu, yang datang pada jam biasanya, berubah total dari nada merendahkan menjadi kepanikan yang tidak bisa disembunyikan. Balasanku yang menentukan lokasi di lounge hotel mewah, telah benar-benar mengacaukan ritmenya. Dia yang seharusnya memegang kendali, kini malah terintimidasi. Paling cuma gertak sambal. Memangnya tante sanggup bayar teh di hotel semahal itu dengan gaji paruh waktumu yang seuprit? Ya sudahlah. Dandan yang cantik, ya. Biar nanti kita lihat siapa yang lebih pantas untuknya. Pesan-pesan berisi gertakan terus berdatangan. Aku hanya menyeruput kopi dan menandai semuanya sebagai telah dibaca. Tentu saja, tanpa balasan. Kebisuan. Itulah senjata paling menakutkan baginya saat ini. Apapun yang ia katakan, hanya memantul di dinding dingin. Dia tidak bisa menebak ekspresi atau persiapan apa yang menunggunya. Ketakutan tak terlihat itu perlahan menggerogoti pikirannya. Anjing yang menggonggong biasanya penakut, gumamku sambil tersenyum tipis dan meletakkan ponsel. Dia pasti sedang merasa seperti pahlawan wanita dalam sebuah drama, yang akan menemui sang istri dan memberikan ultimatum. Tapi dia tidak sadar, tempat yang akan ia masuki adalah arena eksekusi yang berada di bawah kendali penuhku. Malam itu, Bagas pulang dengan sangat gembira. Sambil menyantap makan malam, ia bahkan bersenandung. Wah, akhirnya akhir pekan. Besok kan acara kantor, jadi pulangnya malam, ya? Iya, aku tahu. Bersenang-senanglah. Entah kenapa, rasanya besok akan jadi hari yang sangat baik. Melihat wajah Bagas yang tersenyum lugu, aku merasa sangat muak. Hari yang sangat baik, tidak mungkin. Dia pasti sudah dihasut oleh wanita itu, besok aku akan bertemu istrimu dan menyuruhnya berpisah denganmu. Tunggu saja kabar baiknya. Dia sedang tenggelam dalam fantasi, bahwa selingkuhannya akan menyingkirkan istri yang merepotkan tanpa ia perlu turun tangan, dan ia akan bebas memulai hidup baru dengan wanita muda. Iya. Besok pasti akan menjadi malam yang tak akan pernah kamu lupakan seumur hidupmu, kataku sambil tersenyum lembut. Bagas hanya tertawa dan menggaruk kepalanya. Aku menatap lekat-lekat sosoknya yang naif. Senyum tipismu itu hanya akan bertahan kurang dari 24 jam lagi. Dan hari Jumat yang menentukan pun tiba. Pukul 3 sore. Aku berangkat, ya? Makan malam tidak usah disiapkan, tidur saja duluan. Bagas, yang menata rambutnya lebih rapi dari biasanya dan mengenakan dasi favoritnya, pergi dengan suasana hati yang baik. Begitu pintu depan tertutup dan terkunci, saklar istri penurut dan bodoh di dalam diriku sepenuhnya mati. Baiklah, saatnya aku juga bersiap. Aku membuka lemari dan mengeluarkan sebuah tas pakaian dari bagian paling dalam. Di dalamnya ada setelan celana berwarna biru navy berkualitas tinggi yang belum pernah kupakai sejak berhenti dari firma hukum 5 tahun lalu. Seragam tempurku, yang hanya kupakai saat menghadapi sidang besar atau negosiasi alot. Aku mengenakan blus putih bersih, lalu memakai blazer yang pas di badan. Saat berdiri di depan cermin, sosok ibu rumah tangga biasa yang kemarin masih melihat brosur diskon supermarket telah lenyap. Punggungku tegap, tatapanku tajam. Wajah seorang profesional hukum berdarah dingin terpampang di sana. Riasanku juga kuubah. Lipstik pink lembut dan perona pipi tipis kesukaan Bagas kulempar ke tempat sampah. Gantinya, aku memakai alas bedak matte yang menonjolkan kulit putihku, eyeliner tajam, dan lipstik merah tua yang mengintimidasi. Kebalikan dari lipstik pink murahan yang diselipkan wanita itu di jas Bagas. Terakhir, aku mengambil file kulit tebal dari mejaku. Di dalamnya, tersusun rapi bukti-bukti sempurna yang kukumpulkan selama 2 bulan, surat gugatan ganti rugi dan perjanjian perceraian yang disiapkan Pak Tirtayasa, serta lipstik di dalam kantong plastik. File itu terasa berat. Seberat 10 tahun hidupku yang terampas dan air mata yang tak sempat kutumpahkan. Pukul 17.33.30. Aku menoleh sekali lagi ke ruang keluarga yang sunyi. Rumah ini, yang telah kurawat dan kujaga selama 10 tahun. Aku tidak akan pernah kembali lagi. Tak ada penyesalan sedikit pun. Selamat tinggal, hari-hari palsuku. Aku bergumam, lalu melangkah keluar dengan suara sepatu hak tinggiku yang menggema. Di luar,
Senja telah tiba dan lampu-lampu neon mulai menyala di antara gedung-gedung pencakar langit. Angin malam yang dingin menyapu pipiku, tapi anehnya aku tidak merasa kedinginan. Api yang membara diam-diam di dalam dadaku seolah memberikan kehangatan dingin ke seluruh tubuhku. Aku naik taksi dan menyebutkan tujuanku. Ke Hotel Grand Arya Duta. Baik, Bu. Sambil menatap cahaya kota yang berlalu di jendela mobil, aku membuka ponsel. Pesan dari wanita itu sudah berhenti sejak siang. Mungkin saat ini ia sedang sibuk di depan lemari, mencoba berbagai pakaian untuk merendahkanku. Membayangkan wajahnya yang penuh percaya diri saat tiba di lounge nanti berubah menjadi putus asa, membuat adrenalin mengalir perlahan di dalam diriku. Pukul 18.45. Taksi berhenti di depan lobi hotel yang gemerlap. Disambut oleh seorang petugas, aku melangkah masuk ke lobi berlantai marmer. Melewati aroma parfum ruangan yang mewah, aku langsung menuju lift ke lantai teratas. Angka di lift naik satu persatu. Bayanganku di cermin lift terlihat dingin dan sempurna. Mari kita mulai. Suara denting lift terdengar, dan pintu tebal itu terbuka perlahan. Di hadapanku, terhampar sebuah lounge mewah, dengan pemandangan malam kota yang memukau. Panggung eksekusi telah siap. Sky Lounge Crest, yang terletak di puncak Hotel Grand Arya Duta, adalah sebuah dunia yang berbeda. Lantainya dilapisi karpet tebal yang meredam suara langkah, dan lampu kristal memancarkan cahaya lembut. Jendela kaca raksasa dari dinding ke dinding menyajikan pemandangan malam Jakarta, yang seperti hamparan permata. Selamat datang. Kami sudah menunggu Anda, Ibu Maya. Seorang manajer restoran Parubaya menyambutku dengan nama gadis, membungkuk dalam-dalam. Karena sering menggunakan lounge ini bersama Pak Tirtayasa dulu, staf senior masih mengingatku. Sudah lama tidak ke sini. Apa mejanya sudah siap? Tentu, Bu. Sesuai permintaan Anda, kami siapkan meja di sudut paling dalam. Di sana lebih privat dan cocok untuk pembicaraan serius. Bapak Tirtayasa juga sudah menunggu di meja sebelah. Di ujung pandangannya, di sebuah meja dekat jendela, tampak punggung seorang pria Parubaya yang sedang menikmati segelas anggur. Pak Tirtayasa. Di seberangnya, dua staf investigasi berbadan tegap duduk dengan tenang. Aku mengangguk singkat ke arah mereka dan duduk di meja yang telah disiapkan. Jam menunjukkan pukul 18.55 menit lagi. Aku memesan air mineral dan meletakkan file kulit tebalku di ujung meja. Beberapa menit kemudian, suasana di dekat pintu masuk lounge yang tenang sedikit riuh. Tanpa menoleh pun aku tahu siapa yang datang. Aroma parfum sitrus murahan yang menusuk hidung tercium samar. Wanita yang melangkah masuk dengan angkuh itu terlihat sangat tidak cocok di tempat ini. Gaun merah ketat yang terlalu terbuka untuk musimnya. Tas bermerek yang logonya dipamerkan dengan jelas. Rambutnya dicat coklat terang dan dikeriting, dan sepatu haknya terlalu tinggi, membuatnya berjalan seolah mengintimidasi. Penampilannya lebih cocok untuk klub malam daripada lounge hotel mewah. Dia berbicara pada staf, lalu mulai celingukan mencari seseorang. Mungkin mencari sosok istri yang menyedihkan. Wanita Parubaya berpakaian lusuh yang duduk ketakutan. Ditemani staf, wanita itu berjalan ke arah mejaku. Aku menegakkan punggungku dan perlahan mengangkat wajah. Mata kami bertemu. Seketika, langkah wanita itu terhenti. Wajahnya yang penuh percaya diri langsung pucat. Wajar saja. Sosok pembantu rumah tangga yang ia bayangkan tidak ada di sana. Yang ada adalah seorang wanita berpenampilan sempurna dengan setelan biru navy, riasan tajam, dan tatapan sedingin es. Kamu, Maya? Tanyanya dengan suara ragu, berusaha keras untuk tetap terlihat angkuh. Iya. Salam kenal. Saat aku menjawab tanpa mengubah ekspresi, wanita itu sedikit tersentak, tapi segera tertawa sinis dan menjatuhkan diri di sofa di seberangku. Ia dengan sengaja menyilangkan kakinya, dan meletakkan tasnya dengan keras di atas meja. Kaget juga. Kupikir yang datang tante-tante layu. Ternyata niat banget, ya, dandannya. Baju baru, ya? Maksa banget, ucapannya cepat dan menusuk, berusaha menyembunyikan kegugupannya. Aku mengabaikan kata-katanya, dan hanya mengamatinya. Usianya sekitar pertengahan 20-an. Masih muda dan segar, tapi matanya tidak menunjukkan kecerdasan, dan auranya sangat murahan. Memikirkan Bagas rela menghancurkan rumah tangganya demi wanita seperti ini, aku lebih merasa kasihan daripada marah. Minuman di sini mahal, tapi biar aku yang bayar. Pesan saja, kataku tenang. Wajah wanita itu memerah. Jangan meremehkanku. Aku bisa bayar sendiri. Es teh saja. Setelah pelayan pergi, keheningan menyelimuti meja kami. Wanita itu melipat tangannya dan mulai bicara dengan nada menang.
Akhirnya kita bertemu, ya? Aku tersenyum tipis. Iya. Sudah lama kutunggu. Wanita itu, yang tidak tahu makna di balik kata-kataku, semakin jengkel dengan sikap tenangku. Jangan pura-pura kuat. Kamu pasti menangis setiap hari melihat pesan dariku, kan? Melihat dia mengantre kue untukku, melihat kalian pisah kamar. Kamu lihat semua buktinya, kan? Iya, kulihat. Semuanya. Kalau begitu, bagus. Cepat lepaskan dia. Dia sudah tidak mencintaimu lagi. Kenapa kamu masih tidak tahu malu tinggal di rumahnya? Cepat tanda tangani surat cerai dan pergi dari apartemen itu. Suara melengkingnya mulai terdengar, tapi aku hanya mendengarkannya dalam diam. Tiba-tiba, wanita itu sepertinya menyadari ada yang aneh. Di kafe biasa, pembicaraan tentang cerai dan selingkuhan pasti akan menarik perhatian. Tapi di sini, tidak ada satupun tamu yang melirik. Mereka tetap menikmati minuman dan obrolan mereka. Seolah kami tidak ada. Hanya 3 pria di meja belakang yang menatap punggungnya dengan tajam. Tempat apa ini? Aneh sekali. Wanita itu bergumam, menurunkan nada suaranya. Dia benar-benar berada di kandang lawan. Provokasi murahannya terlihat seperti rengekan anak kecil di hadapan ketenanganku. Dengar tidak? Aku akan menikah dengannya. Kamu itu sudah tidak berguna. Karena frustrasi, wanita itu menggebrak meja. Aku perlahan meletakkan gelasku dan menaruh tanganku di atas file kulit tebal itu. Kamu banyak bicara, ya. Tapi ceritamu sudah cukup kudengar. Selama 2 bulan, setiap hari, foto dan pesan yang kamu kirim, lipstik yang sengaja kamu selipkan di jasnya. Semuanya tersimpan di sini. Saat aku menepuk-nepuk file itu, wanita itu tertegun sejenak, lalu tertawa mengejek. Terus kenapa kalau kamu kumpulkan bukti? Mau menuntut ganti rugi? Silakan saja. Dia bilang dia yang akan bayar semuanya. Lagi pula, ibu rumah tangga paruh waktu sepertimu tidak akan sanggup menyewa pengacara hebat, kan? Dia yakin aku akan menyerah atau menerima ganti rugi seadanya. Lagi pula, kami sudah tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan. Seberapapun kamu berusaha, cinta kami tidak akan bisa dipisahkan. Aku menatap lekat wajahnya yang penuh kemenangan dan berkata dengan suara dalam dan tenang. Kamu benar-benar tidak mengerti apa-apa, ya? Apa? Kamu pikir aku datang ke sini sendirian? Begitu kalimat itu keluar dari mulutku, suasana lounge seolah membeku. Wajah wanita itu kehilangan semua sisa-sisa arogansinya, digantikan oleh ketakutan yang tak jelas. Maksudmu? Aku tidak menjawab, hanya mengalihkan pandanganku ke arah pintu masuk di belakangnya. Mengikuti arah pandanganku, wanita itu menoleh dengan kaku. Di sana, berdiri seseorang yang seharusnya tidak berada di sana, dengan wajah pucat pasi. Orang yang berdiri di sana adalah suamiku, Bagas. Rambutnya yang biasanya rapi kini acak-acakan, dasinya longgar. Ia menatapku dengan mata terbelalak seolah melihat hantu, lututnya gemetar. Mas, Bagas? Kenapa? Gumam wanita itu dengan suara tercekat. Di sampingnya, berdiri staf investigasi dari kantor hukum Tirtayasa, menghalangi jalan keluarnya. Bagas. Melihat pemandangan aneh di mana aku dan selingkuhannya duduk berhadapan, akhirnya menyadari betapa gawat situasinya. Dia, yang berbohong akan pergi ke acara kantor, telah dijemput oleh tim investigasi sebelum bertemu dengan wanita itu. Maya, kenapa kamu pakai baju itu? Tatapan Bagas terpaku pada setelan biru navy yang kukenakan. Wujudku sebagai seorang profesional hukum yang dingin, yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Fakta bahwa istrinya selama 10 tahun memiliki sisi lain yang tidak ia ketahui membuatnya ketakutan. Duduk, Mas Bagas. Suaraku tenang, tapi tidak menerima penolakan. Bagas duduk lemas di samping wanita itu seperti boneka putus tali. Kini, kedua pelaku duduk berjajar di hadapanku. Bagas, ini ada apa? Tante ini sepertinya sudah menyiapkan sesuatu yang aneh. Wanita itu mencoba bergantung pada lengan Bagas. Tapi Bagas menepisnya dan menutupi wajahnya. Hentikan. Cukup, diam. Baiklah, karena semua sudah berkumpul, mari kita mulai, kataku sambil membuka file kulit tebal itu. Yang pertama ku keluarkan adalah daftar bukti perselingkuhan dan pelecehan. Setiap pagi jam 7, tanpa pernah absen, Anda mengirimkan foto. Total 62 foto. Bukti hubungan fisik, bukti menginap di hotel, semuanya lengkap. Ditambah lagi, penghinaan terhadap karakter saya, serangan keji pada masalah infertilitas yang sangat sensitif, dan paksaan untuk mengurangi uang belanja. Semuanya sudah saya cetak, lengkap dengan nama akun Anda. Aku meletakkan satu persatu tangkapan layar yang tercetak rapi di atas meja.
Wajah wanita itu berubah dari merah, menjadi putih, lalu biru. Kata-kata yang ia kirim sebagai hiburan untuk menyiksa istri, kini menjadi bukti telak yang menggiringnya ke tiang gantungan. Itu cuma bercanda. Bercanda? Menghancurkan rumah tangga orang dan menyebut istrinya, barang rusak itu bercanda menurutmu? Tanyaku tajam. Lalu, lihat ini. Aku meletakkan kantong plastik berisi lipstik itu di tengah meja. Pelecehan dengan sengaja, menyelipkan barang bukti di saku suami, dan merusak jasnya. Ini adalah tindakan melawan hukum yang jelas bertujuan untuk menyiksa secara mental. Persiapan untuk tes sidik jari juga sudah selesai. Wanita itu kehilangan kata-kata. Keangkuhan cinta akan menang tadi lenyap tak berbekas. Saat itu, Pak Tirtayasa bangkit dari mejanya dan berjalan ke arah kami. Maya, sudah siap? Iya, Pak. Silakan. Pak Tirtayasa meletakkan setumpuk dokumen tebal di depan mereka. Salam kenal. Saya Tirtayasa, kuasa hukum dari Ibu Maya Puspita. Berdasarkan tindakan perselingkuhan dan pelecehan keji yang telah kalian lakukan, kami telah menyelesaikan persiapan untuk mengambil tindakan hukum. Peng, pengacara? Suara Bagas bergetar. Ah, kamu tidak tahu, ya? Istrimu ini, Maya, adalah paralegal legendaris di kantor saya dulu, yang telah memenangkan banyak sekali kasus perceraian. Apa yang kalian anggap sebagai permainan, di mata profesional? Sama saja dengan merajut tali untuk gantung diri. Mendengar kata-kata Pak Tirtayasa, Bagas gemetar hebat. Sementara wanita itu, yang sepertinya masih belum paham, menatap Bagas dengan memelas. Bagas, orang ini bicara apa? Kamu pasti bisa urus pengacara ini, kan? Uangnya juga kamu yang akan bayar, kan? Tapi tak ada jawaban dari Bagas. Dia hanya menatap nanar foto-foto memalukannya dan wajah dinginku secara bergantian, hancur dalam keputusasaan. Nah, sekarang baru saatnya kita bertemu dan bicara yang sesungguhnya, kataku sambil menatap dingin wanita yang mencoba bergantung pada Bagas, lalu melancarkan serangan terakhir. Akan kuberitahu sekarang, alasan sebenarnya kenapa aku tidak pernah membalas pesanmu selama 2 bulan. Akan kuberitahu sekarang, alasan sebenarnya kenapa aku tidak pernah membalas pesanmu selama 2 bulan. Kata-kataku membuat wanita itu membeku seperti katak yang dipatuk ular. Bukti-bukti kejahatannya terpampang di meja, dan di sebelahnya, Bagas telah kehilangan semangat juang. Sosok pahlawan wanita yang diimpikannya telah lenyap, digantikan oleh citra kriminal bodoh yang terbebani oleh dosa-dosanya. Aku tidak membalas karena setiap pesan yang kamu kirim adalah hadiah terbaik bagiku. Hadiah? Ulang wanita itu dengan suara parau. Iya. Mengumpulkan bukti perselingkuhan itu sulit. Menyewa detektif bisa menghabiskan ratusan juta. Tapi kamu, dengan baik hatinya, melaporkan lokasi perselingkuhan kalian setiap hari, lengkap dengan tanggal dan tempat. Bahkan ditambah dengan bonus penghinaan, yang akan menaikkan jumlah ganti rugi secara signifikan. Aku membedah fakta hukum dengan ketenangan yang terlatih. Pengadilan di Indonesia sangat serius menanggapi kasus di mana pihak ketiga dengan sengaja melakukan pelecehan terhadap pasangan sah dan secara aktif berusaha menghancurkan pernikahan. Kata barang rusak yang kamu kirim. Paksaan pengurangan uang belanja, kiriman brosur kos ke rumah. Semua itu menjadi tali sutra terbaik untuk mencekik lehermu sendiri. Terima kasih banyak. Berkatmu, pekerjaanku jadi jauh lebih mudah. Saat aku tersenyum dan mengucapkan terima kasih, wajah wanita itu menjadi pucat pasi. Dia akhirnya sadar, waktu di mana ia merasa sedang menghancurkanku, sebenarnya adalah waktu di mana ia sedang menyerahkan senjata kepadaku. Tidak mungkin. Aku hanya ingin melihatmu menderita. Tentu, aku tahu. Rasa superioritasmu yang murahan itu memberiku kemenangan terbesar. Semakin kamu sombong dan memprovokasi, semakin tinggi jumlah ganti rugi yang harus kamu bayar di masa depan. Menurut perhitunganku, jumlahnya bisa beberapa kali lipat dari pendapatan tahunanmu. Aku berhenti sejenak, lalu mengalihkan pandangan ke Bagas. Dia hanya bisa menatap kosong saat istrinya menjabarkan vonis neraka dengan logis dan dingin. Kamu juga, Mas Bagas. Saat aku memakan kue yang kamu bawa pulang sambil pura-pura tidak tahu, kamu pasti merasa menang, kan? Tapi yang kupikirkan saat itu adalah, uang untuk membeli kue ini juga akan menjadi bagian dari ganti rugi yang akan kurebut darimu nanti. Maya, maafkan aku. Aku salah. Aku dihasut olehnya. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Kita mulai dari awal. Bagas tiba-tiba mencondongkan tubuhnya dan mencoba memegang tanganku. Pemandangan menyedihkan itu membuatku merasa jijik. Jangan. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu. Saat aku menolaknya dengan suara sedingin es, Bagas tersentak.
Mulai dari awal? Bagaimana caranya aku bisa memulai dari awal dengan orang yang menyebut istri yang telah menemaninya selama 10 tahun sebagai barang rusak dan menyebarkan omong kosong bahwa ia tidak lagi melihatku sebagai wanita? Bagiku, kamu bukan lagi suami yang kucintai. Kamu hanyalah seorang debitur dengan kemampuan membayar utang. Di sini, Pak Tirtayasa membalik-balik dokumen di tangannya. Baiklah, syarat yang kami ajukan adalah sebagai berikut. Pertama, untuk saudara Bagas Prasetyo, kami menuntut pelepasan hak atas harta Gonogini dalam perceraian dan ganti rugi yang mencakup biaya hidup selama pernikahan. Dan untuk wanita ini, namanya Melisa Handayani, ya? Hasil investigasi kami sudah menemukan tempat kerja dan alamat orang tuamu. Wanita itu, Melisa, menjerit. Kenapa? Sampai tahu namaku. Seperti yang saya bilang, saya profesional. Sepandai apapun Anda bersembunyi di balik anonimitas, mustahil untuk lenyap sepenuhnya di era digital ini. Perusahaan IT tempat Anda bekerja, dan rumah orang tua Anda di luar kota. Kami juga akan mengirimkan pemberitahuan mengenai tindakan melawan hukum ini ke sana. Jangan. Orang tuaku jangan. Kalau kantor tahu, aku bisa dipecat. Melisa berteriak histeris. Tapi suaranya terserap oleh karpet tebal, tak mampu mengusik alunan musik yang elegan. Tidak ada alasan untuk berhenti. Anda telah melakukan hal yang lebih kejam pada klien saya selama 2 bulan. Ini baru pintu masuk menuju kenyataan pahit yang telah Anda siapkan untuk diri sendiri. Kata-kata tanpa ampun dari Pak Tirtayasa benar-benar menghancurkan mental Melisa. Ia tersungkur di meja, menangis terseduh-seduh. Sosok pemenang dengan gaun merahnya telah lenyap, yang tersisa hanyalah puing-puing pecundang menyedihkan yang bermain api dengan kedengkian. Aku menatap dingin kedua orang yang hancur itu. Selama 10 tahun, aku percaya pada pria ini, menjaga rumah ini. Aku pikir kami bisa melewati masalah kesuburan dan kecemasan masa depan bersama. Semua perasaan itu kini telah dibunuh oleh mereka. Tapi anehnya, tidak ada air mata. Yang ada hanyalah keheningan setelah menyelesaikan tugas besar. Baiklah, mari kita selesaikan prosedur terakhir. Aku mengeluarkan selembar kertas dari tasku. Surat cerai yang sudah kutandatangani. Tanda tangani ini, Mas Bagas. Itulah satu-satunya penebusan dosa yang bisa kamu lakukan sekarang. Bagas menerima pulpen dariku dengan tangan gemetar. Ujung jarinya yang gemetar akan mengakhiri 10 tahun pernikahan kami. Aku berniat menyaksikannya tanpa berkedip. Tapi drama malam ini belum berakhir. Satu kalimat yang diucapkan Melisa, sambil menangis akan menjerumuskan suasana ke dasar yang lebih dalam. Kalaupun aku bilang aku hamil, apa kamu tetap tidak akan memaafkanku? Kata-kata yang keluar dari mulut Melisa yang menangis itu memiliki kekuatan untuk menghentikan tangan Bagas yang hendak menandatangani surat cerai. Apa? Bagas menatap Melisa tak percaya. Hamil? Iya. Karena itu, aku sangat ingin kamu berpisah dengannya. Saat mendengar itu, api kemarahan yang dingin dan dahsyat berkobar di dalam diriku. Barang rusak. Tidak bisa memberikan anak. Di balik kata-kata kejam itu, ada rasa superioritas ini. Dia merasa memiliki anak Bagas, karena itu dia lebih berharga daripada istri yang mandul dan berhak dipilih. Namun, di tengah keheningan yang mencekam, hanya Pak Tirtayasa yang mendengus seolah sudah menduganya. Hamil. Waktu yang sangat tepat, ya. Sungguh. Aku tidak bohong, bela Melisa. Melisa, benarkah, anakku? Secercah harapan tampak di mata Bagas. Dia pasti berpikir, jika ada anak, Maya pasti akan mundur. Dia bisa membangun keluarga baru. Tapi aku sudah siap untuk menghancurkan harapan sekecil apapun itu. Mas Bagas. Suaraku yang tenang namun sedingin es membawanya kembali ke kenyataan. Jika kamu pikir itu anakmu, silakan. Bangunlah keluarga bahagia kalian, tapi aku mengeluarkan salinan sebuah laporan medis dari dalam file dan meletakkannya di meja. Sebaiknya lakukan tes DNA sebelum anak itu lahir. Apa ini? Bagas menatap kertas itu dengan bingung. Itu hasil pemeriksaan terakhir dari program kesuburan yang kujalani 5 tahun lalu. Kamu tidak pernah menemaniku ke rumah sakit, jadi kamu tidak tahu, kan? Aku melepaskan kebenaran paling menyakitkan dan kejam yang telah kusimpan selama 10 tahun. Penyebab kita tidak punya anak bukan aku. Mas Bagas, kamu menderita azoospermia berat. Jangankan pembuahan alami, bahkan dengan bayi tabung pun kemungkinannya sangat kecil. Wajah Bagas membeku. Tulisan infertilitas pria di kertas itu menghancurkan harga dirinya dan secercah harapan tadi. Apa ini? Bohong, kan? Aku tidak bohong. Dulu,
Aku tidak ingin melukaimu, jadi aku terus berbohong seolah masalahnya ada padaku. Saat kamu bilang tidak usah dipikirkan dengan lembut, aku merasa sangat mencintaimu. Karena itu, aku memutuskan untuk selamanya menanggung beban sebagai istri yang tidak bisa memberikan anak. Suaraku sedikit bergetar. Bukan karena sedih, tapi karena marah pada beban kebohongan yang telah kutanggung dan akhir yang ironis ini. Tapi kamu berbeda. Saat wanita itu menghinaku sebagai barang rusak, kamu bukan hanya tidak membela, tapi ikut menertawakanku. Tahukah kamu betapa dalamnya aku terluka oleh kata-kata itu, dan sekaligus betapa putus asanya aku pada kebodohanmu? Aku. Wajah Bagas dipenuhi ketakutan dan penyesalan. Kalau begitu, anak itu anak siapa? Suara dingin Pak Tirtayasa memecah keheningan. Semua mata tertuju pada Melisa. Wajahnya seperti melihat akhir dunia, ia gemetar hebat. Bukan. Bukan begitu. Dia tidak pernah bilang tidak bisa punya anak. Tentu saja tidak, dia sendiri tidak tahu. Artinya, Anda berhubungan dengan pria lain selain Bagas, lalu hamil. Dan Anda menggunakan kehamilan itu sebagai senjata untuk menyingkirkan istri sah. Benar begitu. Tuduhan tanpa ampun dari Pak Tirtayasa membuat Melisa menutupi wajahnya dan menangis histeris. Ah, hentikan. Aku tidak tahan lagi. Melisa, kau menipuku. Bagas menatapnya dengan suara penuh keputusasaan. Kita saling menipu, kan? Kataku dingin. Kamu mengkhianati istrimu, dan dia mengkhianatimu. Pasangan yang serasi. Maya, aku yang salah. Aku tidak tahu kamu sampai berkorban sejauh itu untukku. Aku benar-benar bodoh. Aku akan putus dengannya. Tolong, sekali lagi. Bagas memohon seolah hendak bersujud. Tapi hatiku sudah menjadi istana es tanpa kehangatan. Sudah terlambat, Mas Bagas. Cinta dan pengabdianku, semuanya telah kamu buang sendiri ke lumpur. Aku mendorong surat cerai ke arahnya. Dan besok, pergilah dari rumahku. Surat tuntutan ganti rugi akan dikirim oleh Pak Tirtayasa ke rumah orang tua dan kantor kalian berdua. Tak ada lagi jalan keluar bagi mereka. Bukti yang tak terbantahkan. Proses hukum yang sempurna. Dan fakta bahwa superioritas yang mereka banggakan adalah sebuah kebohongan. Aku bisa mendengar suara mereka tergelincir ke dasar neraka, di lounge yang sunyi ini. Bagas menandatangani surat cerai dengan tangan gemetar, lalu menjatuhkan pulpennya seolah jiwanya telah direnggut. Di sebelahnya, Melisa masih menutupi wajahnya. Gemetar ketakutan akan masa depannya yang hancur, dengan anak yang entah siapa ayahnya. Aku mengambil kertas yang kini berisi tanda tangan kami berdua. Bukti pernikahan 10 tahun yang telah kupertahankan, kini menjadi secarik kertas tak berharga. Maya, kerja bagus. Serahkan sisanya padaku. Kamu tidak perlu lagi bertemu dengan orang-orang bodoh ini, kata Pak Tirtayasa. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Aku membungkuk dalam-dalam. Baiklah, Saudara Bagas, dan Anda, Melisa, Pak Tirtayasa menatap mereka dengan dingin. Total ganti rugi, mengingat kasus ini sangat keji, ditambah pencemaran nama baik, penghinaan, dan pelecehan yang menyebabkan penderitaan mental. Kami menuntut masing-masing 500 juta rupiah, total 1 miliar rupiah. 500 juta? Bagas terbelalak. Aku tidak mungkin bisa bayar. Tabunganku. Jika tidak bisa bayar, kami akan ajukan penyitaan gaji. Surat dari pengadilan akan sampai ke kantor kalian. Tentu saja. Kami juga akan menjelaskan situasinya pada orang tua kalian, dan menuntut tanggung jawab sebagai penjamin. Kata-kata Pak Tirtayasa adalah vonis mati tanpa emosi. Melisa pingsan di kursinya. Aku perlahan bangkit, merapikan setelan celanaku dan memeluk fileku. Maya, tunggu. Maya. Bagas merangkak, mencoba meraihku. Tanpa kamu, bagaimana aku bisa hidup? Aku menatap rendah sosoknya yang menyedihkan dan tersenyum tipis. Hanya karena seorang pembantu rumah tangga pergi saja, kamu berlebihan. Urus hidupmu sendiri. Aku membalas kata-katanya dengan kalimat yang pernah ia ucapkan padaku. Lalu aku menatap Melisa. Riasannya luntur karena air mata dan ingus, tak ada lagi sisa dari wanita pemenang yang kutemui di awal. Melisa Handayani, panggilku pelan. Dia tersentak. Terima kasih banyak untuk setiap paginya. Berkat kamu yang rajin mengirimkan foto dan bukti setiap hari, aku bisa menjerumuskan kalian ke neraka tanpa bersusah payah. Wajah Melisa dipenuhi keputusasaan. Kamu dijebak sejak awal. Sejak awal, kamu menari di atas telapak tanganku. Bagaimana rasanya? Melisa memeluk kepalanya dan menangis sejadi-jadinya.
Aku berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Suara hak sepatuku terdengar seperti jenderang kemenangan yang mengumumkan awal hidup baruku. Maya A. Teriakan putus asa Bagas terdengar dari belakang. Aku tidak menoleh sedikit pun. Saat berjalan di koridor, aku menghela napas panjang. Api kemarahan di dalam diriku telah padam. Yang tersisa hanyalah kehampaan yang menyegarkan dan rasa kebebasan yang luar biasa. Semuanya telah berakhir. Aku telah membalas dendam dengan cara yang paling elegan dan sah secara hukum. Saat menunggu lift, aku melihat bayanganku di jendela. Wajah seorang wanita mandiri yang telah melepaskan topeng kebohongan selama 10 tahun. Baiklah, mulai besok akan sibuk. Aku tersenyum pada bayanganku. Mengurus ganti rugi, menjual apartemen, dan kembali bekerja di kantor Pak Tirtayasa. Sebelum pertemuan hari ini, Pak Tirtayasa telah menawariku untuk kembali. Sepertinya, cara hidup seperti ini lebih cocok untukku. Lift tiba. Aku melangkah masuk tanpa ragu. Di dalam lift yang turun, aku mengelus file di tanganku. Ini adalah bukti akhir dari 10 tahun hidupku, sekaligus tiket masuk menuju kehidupan baruku. Di luar lobi, malam telah sepenuhnya tiba. Tapi hatiku terasa lebih terang dari sebelumnya. Pembalasan dendam yang sunyi dan dingin, yang dimulai dari pesan seorang wanita asing. Aku meraih kemenangan sempurna, tanpa menumpahkan darah, tanpa ledakan emosi, hanya dengan menajamkan pedang kebenaran. Angin malam membelai rambutku. Ayo pulang. Menuju hari esok yang baru, yang hanya milikku. Di lantai 15 sebuah gedung perkantoran di Jakarta, plakat megah bertuliskan Kantor Hukum Tirtayasa, rekan bersinar terang. Aku membuka pintu dan berjalan menuju mejaku yang sudah kukenali. Selamat pagi. Pagi, Maya. Tolong siapkan materi untuk negosiasi kasus itu, ya, perintah Pak Tirtayasa dengan suaranya yang berat. Siap, Pak. Tadi malam sudah saya siapkan daftar aset pihak lawan dan bukti perselingkuhannya. Kita siap kapan saja untuk negosiasi. Kerjamu cepat seperti biasa. Aku sangat terbantu dengan kembalinya kamu. Aku meletakkan tempat kartu nama baruku di meja dan menyalakan komputer. Maya Puspita. Kantor Hukum Tirtayasa, rekan. Kepala Paralegal. Itulah jabatanku yang baru. Setelah malam itu, semuanya berjalan sesuai rencana Pak Tirtayasa. Bagas keluar dari apartemen keesokan harinya. Aku tidak tahu kemana ia pergi. Surat penyitaan gaji dari pengadilan telah sampai ke kantornya, dan aku bisa membayangkan posisinya di sana. Melissa juga menerima surat pemberitahuan di rumah orang tua dan kantornya. Orang tuanya marah besar, dan kudengar ia dipecat. Aku tidak peduli apa yang terjadi pada anak yang dikandungnya. Uang ganti rugi sebesar 1 miliar rupiah telah ditransfer ke rekeningku, dibayar oleh orang tua mereka. Entah apakah itu cukup untuk mengganti 10 tahun pengabdian dan air mataku. Tapi setidaknya, itu menjadi salib yang sangat berat yang akan mereka pikul seumur hidup. Dengan uang itu dan hasil penjualan apartemen, aku pindah ke sebuah apartemen baru dengan keamanan ketat di pusat kota. Istana pribadiku, di mana aku tidak perlu lagi menyenangkan siapapun. Saat makan siang, aku duduk sendirian di kafe, menatap orang-orang yang lalu lalang. Tiba-tiba ponselku berdering. Panggilan dari Bagas. Sejak malam itu, semua komunikasi harus melalui pengacara, tapi sepertinya ia belum menyerah. Aku menyeruput kopi dan menekan tombol tolak panggilan tanpa ragu. Dimanapun ia berada, penyesalan apapun yang ia rasakan, itu bukan lagi urusanku. Kita tidak akan pernah berhubungan lagi. Selama 10 tahun, aku telah membunuh diriku sendiri untuk menjadi istri yang baik. Aku meninggalkan karierku dan memerankan wanita penurut yang ia inginkan. Tapi hasilnya adalah pengkhianatan yang kejam. Aku belajar betapa rapuhnya hidup dengan bergantung pada orang lain. Tapi penyesalan itu membuatku kuat. Aku tidak akan lagi berjalan di belakang siapapun. Aku akan berdiri dengan kakiku sendiri, hidup dengan kekuatanku sendiri. Itulah kebahagiaan sejati yang kutemukan. Kembali bekerja. Aku menatap layar komputer. Sebuah email dari klien. Suami saya selingkuh. Saya mulai menerima surat pelecehan dari selingkuhannya. Saya tidak tahu harus berbuat apa, setiap hari saya menangis. Tolong saya. Membaca itu, aku teringat diriku yang dulu. Menangis tidak akan mengubah apapun. Lawan akan menertawakan air matamu dan semakin menekanmu. Karena itulah, orang sepertiku dibutuhkan. Aku meletakkan tanganku di keyboard dan mulai mengetik dengan tegas, namun hangat. Salam kenal, saya Maya dari Kantor Hukum Tirtayasa, rekan. Saya memahami situasi sulit yang Anda alami. Tapi, tolong jangan menangis lagi.
Air mata Anda cukup sampai hari ini. Kami akan menjadi senjata Anda. Mari kita kumpulkan bukti dengan tenang dan pasti, tanpa emosi. Mari kita siapkan pembalasan yang akan membuat mereka membayar mahal, bersama-sama. Aku menekan tombol kirim. Sang eksekutor berdarah dingin di dalam diriku kini menjadi perisai dan pedang untuk melindungi seseorang, untuk membangun kembali hidup seseorang. Di luar jendela, langit biru terbentang cerah. Drama pembalasan dendamku yang sunyi telah berakhir. Dan kini, aku melangkah dengan kuat ke babak pertama kehidupanku yang baru. Kehidupan yang membanggakan, tanpa kepalsuan, tanpa bergantung pada siapapun, dan tanpa rasa takut. Rasa sakit yang tersisa di dalam hati, mungkin adalah emosi yang lahir saat kita menyadari bahwa kisah ini bukanlah kisah orang lain. Saat kepercayaan dihancurkan, kita terluka. Tapi itu juga menjadi kesempatan untuk menyadari apa yang benar-benar penting. Bukan bagaimana orang lain memperlakukan kita, tapi bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Disitulah letak nilai sejati kehidupan. Jika Anda berada di posisi yang sama, apa yang akan Anda lindungi? Dan pilihan apa yang akan Anda ambil? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Mungkin satu kalimat dari Anda bisa menguatkan hati seseorang. Dan jika Anda menyukai kisah-kisah yang menyentuh seperti ini, jangan lupa untuk berlangganan dan nantikan kisah berikutnya. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.